Chapter 12-13. Baras terkejut. Ini pertama kalinya Selene menatapnya dengan sorot pandang seperti itu. Menggambarkan rasa tidak habis pikir dan kekecewaan yang amat mendalam. Selene jelas tidak terima dengan perlakuan Baras, yang menurutnya kurang bijaksana dalam hal ini. Apa kamu akan melakukan ini pada semua pria yang ingin melihat wajahku? Udah jelas. Bukankah lebih mudah jika membuat gambarku secara besar-besaran dan menaruhnya di gerbang kota? Hanya Selene dengan air mata yang terus terjun bebas di pipinya. Baras membuang arah pandangannya. Dia juga mengaku kalau dia adalah kekasihmu. Sanggah pria itu. Selene tidak percaya dengan mudahnya Baras mempercayai hal itu. Apa kamu percaya itu dan membiarkannya menemuiku di istanamu? Baras nampak kaget dengan pertanyaan istrinya yang masih melanjutkan pertanyaannya. Seorang pria yang bahkan identitasnya tidak diketahui. Sebenarnya aku tidak ingin mengatakan ini, tapi mau bagaimana lagi? Batin Baras risau. Tapi kami telah membiusnya. Apa? Mereka saling pandang dengan wajah serius. Begitulah, jika kamu meminumnya, kamu tidak akan bisa berbohong. Jadi yang dia katakan sudah pasti benar. Jelas, Baras. Selene menunduk, tetapi bagaimanapun juga itu bisa saja terjadi. Karena ini adalah dunia fantasi dan apa saja bisa terjadi jika itu memang kehendak sang penulis. Jari-jarinya meremas gaun yang ia pakai. Jadi meskipun begitu, tidak apa-apa jika aku bertemu dengan mantanku? Batin Selene merasa kecewa. Apa sebegitu tidak pedulinya kamu padaku? Hingga membiarkan hal ini terjadi. Selene tidak habis pikir dengan suaminya. Lalu apa maksud semua kebaikan dan pemberian yang kau berikan padaku? Setelah itu tidak ada percakapan lagi di antara mereka. Baras terus memperhatikan Selene yang tetap menangis tanpa bisa meredakannya karena bingung harus melakukan apa di saat begini. Baras tidak familiar dengan perempuan karena kurangnya pengalaman. Kenapa kamu tidak berhenti menangis? Kamu akan menyakiti dirimu sendiri. Aku merasa frustasi dan cemas. Scene pun pindah, di mana seseorang sibuk menenggak minuman ke dalam mulutnya, lalu menaruh gelas itu dengan kasar ke atas meja. Jart yang sudah tidak tahan melihat itu semua pun mencoba membuka suara. Tuan, Anda sudah terlalu mabuk. Diam. Baras memegangi kepalanya yang sedikit terasa pusing. Jelas kondisinya tidak baik, entah sudah menghabiskan berapa botol minuman untuk meredakan pikirannya. Ya ampun, ini adalah lambang kebodohan. Batin Jart melihat tuannya yang masih sibuk minum. Pria ini bahkan tidak bisa menyadari perasaannya sendiri kalau dia memang menyukai wanita itu. Jart mengingat kejadian beberapa hari terakhir. Hari pertama adalah di mana Baras khawatir dengan tangisan Selene yang terdengar sampai luar kamar selama berjam-jam. Kemudian di hari kedua adalah bagaimana Baras merutuki dirinya sendiri hingga terdengar ke tempat latihan. Jart heran sendiri. Pria macam apa yang membiarkan wanita tercintanya menemui mantan pacarnya? Ya, jawabannya adalah tuannya sendiri. Lalu terakhir hari ketiga, di mana Baras yang sibuk mondar-mandir di lorong tanpa berani menemui atau setidaknya bertanya bagaimana kondisi istrinya. Setidaknya minum teh atau apalah, jangan hanya bolak-balik tanpa melakukan apapun. Kenapa Anda begitu overthinking seperti itu? Lalu Jart pusing. Yang Anda tunjukkan hanyalah sikap posesif yang menyimpang tahu. Sambung Jart dalam hati. Mungkin tuannya itu butuh sedikit dorongan agar bisa keluar dari masalah ini. Jart mendekati Baras dan membisikkan sesuatu dengan suara rendah. Tuan, mereka bilang Tuan tidak merawat Nyonya dengan baik. Mendengar itu Baras sedikit merona. Lalu, bagaimana kalau membawakan sup ke kamar Nyonya? Tanya Jart meski lebih mirip seperti sebuah saran. Aku memang berpikir begitu. Batin Baras, namun karena tsundere, ia menolak saran itu mentah-mentah. Apa kau pikir aku pelayan? Tetapi itu hanyalah sebuah jawaban. Nyatanya Baras tetap mendengar saran dari Jart dan sekarang sudah berdiri dengan nampan makanan di depan pintu kamar istrinya. Mereka bilang dia belum makan. Ucap Baras dalam hati, masih terdengar suara tangisan terseduh-seduh yang sama dari dalam. Tapi bagaimana bisa ia menangis selama berhari-hari? Dan kau menangis setelah melihat mantan kekasihmu. Jelas siapa yang kau tangisi. Pikir Baras tidak peka.
Sejujurnya, aku lebih memilih kau menyumpahi aku daripada menangisi bajingan itu. Aku berharap kamu menangis karena kecewa padaku, bukan menangis karena tidak bisa bertemu lagi dengan bajingan itu. Baras mengetuk pintu kamar Selene, lalu masuk ke dalam. Makanlah sesuatu. Selene menoleh dan spontan menutupi diri dengan selimut, menatap Baras dengan galak. Untuk apa kamu datang? Baras menaruh nampan berisi makanan ke atas meja. Bukankah kamu tidak akan keluar? Tanya Baras lembut. Memangnya kenapa? Selene membuang arah pandangnya. Baras memandang wajah Selene sekilas, lagi pula kastilnya sudah ditutup. Sambung Selene memunggungi Baras. Meskipun kamu tidak takut atau merasa kesulitan karena aku, tapi aku merasa kamu bisa mengatakan apapun tanpa ragu sekarang. Pikir Baras memandangi punggung Selene. Karena tidak ada jawaban dari Baras, Selene pun menoleh masih dengan raut wajah yang sama, dan itu membuat Baras tertawa. Ayo cepat katakan, kenapa kau seperti ini? Jika kamu akan bersikap begini, kenapa kau memberikanku banyak hadiah? Kenapa kamu seolah-olah menyuruhku untuk bergantung padamu? Dan kenapa kau menangkapku saat aku akan jatuh? Pikir Selene jengkel. Aku memang kurang beruntung. Kau pikir aku sangat bodoh hingga tidak mengerti apa-apa? Batin Selene kesal. Selene menatap Baras penuh amarah. Namun daripada menyeramkan itu terlihat lucu di mata Baras. Baras pun berdehem pelan untuk menahan tawanya. Aku akan membuka gerbangnya lagi. Jadi kamu harus menepati janjimu untuk menunggang kuda bersama. Ucap Baras dengan wajah datar. Lalu kapan? Tanya Selene. Mereka saling menatap satu sama lain beberapa saat hingga Baras menjawab, sekarang. Apa? Tidak. Apakah situasi ini nyata? Batin Selene frustasi. Setelah aku menangis seperti itu, kamu bahkan tidak bertanya apakah aku baik-baik saja? Geram Selene menghantam kepalanya ke kasur. Aku memang tidak berharap, tapi apakah sesulit itu untuk menghapus air mataku? Selene kembali menangis. Scene pun berganti, mereka sudah berada di tempat yang berbeda. Kamu! Hardik Selene dalam hati. Masih tidak terima dengan sikap Baras yang seolah-olah tidak merasa berdosa sama sekali. Baras melirik Selene yang nampak cantik dan anggun dalam balutan kostum berkudanya. Kira-kira seperti itulah Selene dalam sudut pandang Baras saat ini. Pria besar dan tinggi itu tidak bisa berhenti tersenyum karena Selene menunjukkan amarahnya terang-terangan. Jard yang berada di tengah-tengah atmosfer antara api dan bunga-bunga milik kedua majikannya hanya bisa memegangi kepalanya. Astaga, ucap Jard. Perjalanan kalian masih panjang. Batinnya, Baras mencoba mengingat kampung halaman Selene berada. Kota Kimelin adalah kota kecil yang tidak punya jalur untuk kereta. Tetapi Selene bilang, ia tidak bisa menunggangi kuda. Itu tidak mungkin benar. Lagi pula apalagi yang bisa dilakukan di desa kecil itu? Semua orang mungkin berburu dengan membawa busur dan menunggangi kuda. Aku memang hanya memerlukan keturunan. Meski begitu, aku tidak begitu mencari tahu asal-usul Selene dengan benar. Karena menurutku itu adalah ide yang bagus untuk membawanya ke sini tanpa harus mengetahui masa lalunya. Jika dia tahu masa lalu itu, Jard pasti akan kesulitan untuk membawa Selene ke sini. Syukurlah, pikir Baras menarik tali kuda putih di tangan kirinya. Aku membawa kuda putih untukmu. Baras menghampiri Selene dengan bangga. Melihat itu, Selene merasa khawatir dengan kudanya yang sudah membawa begitu banyak barang di punggungnya. Selene menutupi sebagian wajahnya dengan sebelah tangan. Sepertinya kudanya akan keberatan jika saya ikut naik. Hahaha. Baras tertawa gamblang, merasa lucu dengan kecemasan yang ditunjukkan oleh istrinya itu. Dia bisa membawa 5 wanita sepertimu di punggungnya. Jadi jangan khawatir, jawab Baras enteng. Apa yang bisa dikatakan oleh wanita yang bahkan hanya seberat gula kapas? Pikir Baras yang merasa Selene begitu ramping dan juga ringan. Tetap saja, meski Baras sudah bilang begitu, Selene tetap merasa khawatir karena kuda itu masih nampak besar di matanya. Wanita cantik itu tidak yakin bisa menaikinya. Ia belum siap bila harus menanggung resiko kematian hanya karena seekor kuda.
Kuda itu bahkan lebih menyeramkan setelah memikirkan itu semua. Selen sebenarnya gengsi untuk melakukan ini karena masih marah dengan Baras, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Ujung jarinya mencengkram lengan suaminya. Saya tidak bisa menungganginya. Baras mengangkat sudut bibirnya. Kamu pasti bercanda. Tidak. Jujur Selen. Wanita itu menatap suaminya dengan serius, berusaha meyakinkan pria di hadapannya. Itu berarti saya benar-benar tidak bisa menungganginya. Oh, ini sungguhan? Baras tidak lagi tersenyum sebagai gantinya, ia menawarkan sesuatu yang lain. Bagaimana kalau belajar menunggang kuda saja sekarang, lalu pergi keluar lagi di lain hari? Selen sedikit kecewa mendengar itu. Itu berarti mereka tidak jadi pergi keluar untuk menghabiskan waktu bersama, kan? Kalau tidak, kau bisa menunggangi kuda yang sama denganku. Tawar Baras lagi. Apa? Selen sedikit kaget. Tiba-tiba pipinya memerah. Apa itu artinya kami menaiki kuda yang sama? Ini harusnya lampu hijau, kan? Apa ini yang dinamakan tarik ulur? Kenapa pria ini begitu aneh dan tidak tahu malu? Tanpa meminta maaf atas kejadian sebelumnya, bisa langsung mengajakku untuk menunggangi kuda yang sama begitu saja. Mau bagaimana lagi? Saya sudah berjanji untuk pergi ke sana, jadi kita harus benar-benar pergi bersama. Katakan saja padaku apa yang harus aku lakukan. Jawab Selen dengan kedua alis menukik, merasa campur aduk. Tanpa menunggu lama lagi, mereka pun bersiap untuk menaiki kuda hitam yang jauh lebih besar daripada kuda putih sebelumnya. Selen sudah mengangkat satu kakinya untuk menaiki kuda, namun tanpa aba-aba. Baras mengangkat dan mendudukannya di atas kuda, membuat wanita itu terkejut. Pegang kendali kuat-kuat dan masukkan kaki ke sanggurdi. Ujar Baras memberitahu Selen apa yang harus dilakukan. Baik, jawab Selen patuh. Baras pun ikut naik ke atas kuda, duduk di belakang Selen dan kini mengambil alih kendali. Sekarang aku akan menjalankannya. Mereka pun menunggangi kuda yang sama, mulai berjalan dalam langkah wajar. Keluar kastil dan mulai memasuki wilayah hutan untuk menuju pegunungan Label. Dalam perjalanan, Selen berucap dalam benaknya, aku merasa nyaman sekaligus aman dengan pria ini. Mungkin karena Baras adalah protagonis pria terkuat dalam cerita ini. Atau, apa karena aku adalah karakter utama wanitanya? Kalau dipikir-pikir, rasanya tadi aku begitu marah. Tetapi sekarang itu tidak begitu penting lagi. Selain memejamkan matanya sejenak, Baras tidak bergeming karena juga sibuk dengan pikirannya sendiri. Kacau! Aku tidak memikirkan hal ini sebelumnya. Ini sangat dekat. Baras menatap Selen dari belakang. Dia wangi sekali, pipinya merona. Bagaimana bisa punggungnya begitu mungil? Dia sangat menggemaskan. Lalu Baras menahan malu. Tangannya mencengkram tali kendali dengan kuat. Dari semua masalah sebenarnya adalah baik. Aku dan Selen sama-sama memakai celana berkuda yang ketat. Baik bagian depanku dan bagian belakangmu hanya terpisah sepotong kain tipis. Tempat itu! Wajah pria itu memerah sepenuhnya hanya dengan membayangkan hal yang iya. Scene pindah ke halaman kastil, di mana George sibuk menaruh tas besar dan juga koper ke kereta kuda. Melihat itu Anna bertanya, apa kau akan pergi dengan kereta? Ya. Yang Mulia meminta saya menyiapkan kereta untuk ke hutan Label. Jelas George menatap Anna. Anna nampak berpikir sebentar. Kapan kau pergi? Di malam harinya, jawab George gamblang. Anna menatap tajam George. Kau tidak akan benar-benar pergi malam ini kan? George nampak terkejut. Anna menghela nafas panjang. Tidak heran jika pria di hadapannya ini masih lajang hingga sekarang. Pergi besok pagi saja. Kau harus tiba di sana setelah fajar. Saran Anna. Hah? George tidak mengerti kenapa. Itu lebih baik untuk Yang Mulia. Tambah Anna berbalik badan meninggalkan George. Itu sebabnya kau belum menikah. Dasar. Benak Anna sedikit gemas. George sendiri masih kebingungan. Kira-kira perintah siapa yang harus ia patuhi? Perintah dari Yang Mulia? Atau perintah dari mantan bosnya? George pun mengingat jika tidak mengikuti ucapan Anna, maka hidupnya akan berakhir di tangan wanita itu. Maaf Yang Mulia, tapi begini lebih baik kan?
Jelas, Jared memilih untuk mengikuti saran Anna saja. Tidak terasa hari sudah gelap setelah menempuh perjalanan yang panjang. Baras dan Selen pun sudah tiba di tempat tujuan. Dan kini mereka sedang istirahat ditemanin api unggun untuk menghangatkan diri. Dinginnya, ujar Selen. Mendekatlah. Baras meminta Selen untuk mendekatkan dirinya agar tidak terlalu dingin. Aku sudah meminta mereka untuk menjemputmu di malam hari, tetapi sepertinya ada masalah. Baras menyampirkan jubah besarnya untuk melindungi istrinya dari udara malam. Selen menoleh dengan senyum cerah secerah bintang di langit. Apa ada masalah? Ini nyaman dan menyenangkan. Melihat senyuman itu, Baras mengangkat wajah dengan semburat di pipi merasa malu, lega sekaligus bangga. Kerja bagus, Jared. Syukurlah ternyata Baras bukan pria yang sedingin itu. Karena meski dia nggak peka, dia benar-benar khawatir ke Selen dan milih buat bujuk istrinya itu meski nggak pakai kata maaf. Jangan dicontoh ya. Kalau emang merasa punya salah sama pasangan, segengsi apapun, kalian tetap harus ngaku salah dan minta maaf, biar hubungan bisa lebih lengket ke depannya. Tapi buat kasus kali ini, Selen maklum aja karena cewek itu memang suka sama Baras. Dari kejadian berkuda ini, Baras sedikit ngerasa heran dengan Selen yang gak bisa berkuda. Karena seingatnya Selen berasal dari pelosok desa yang tidak punya jalur kereta. Jadi menunggang kuda harusnya udah jadi kebiasaan dong. Kira-kira rasa heran Baras ini bakal mereda? Atau malah bertambah jadi rasa curiga? Gimana ya kelanjutan kisah mereka? Tonton di chapter selanjutnya ya. Thank you for watching. Subscribe for more. See you, Quavers.